Hai, semangat pagi semuanya. Pagi ini kita mau diskusi. Bukan diskusi sih, lebih enaknya kita ngobrol-ngobrol nih. Mumpung masih seger, masih semangat. Udah pada mandi belum nih? Ayo, udah pada bersih-bersih belum? Udah pada rapi belum nih sebelum melakukan aktivitas masing-masing nih guys? Nah, tentunya kami punya program baru dari kreditpensiun.com. Setiap pagi kita akan berbagi informasi. Informasi apa sih, Bu? Ya, informasi tentang bisnis kredit pensiun ya. Dan juga berita-berita yang tentunya terkini, beken dan trendy. Nama program kita apa, Bu, pagi ini? Ya, program kita adalah peluang bisnis menjelang Ramadan yang kita akan sangkut pautkan dengan bisnis kredit pensiun saat ini. Oke, teman-teman, saya mau memperkenalkan nih. Jadi kita akan mulai program super keren untuk untuk para audiens semua dan tentunya untuk pensiun hebat. Apa itu super keren? Setiap pagi kita akan sapa semua pensiun hebat. Kita akan menyajikan berita terkini, beken dan trendy, Bu. Host kita adalah Ibu Rafael. Terima kasih Mbak Indra. Nah, teman-teman sekalian, memperkenalkan satu bisnis terkini, yaitu bisnis yang kita akan kenalkan kredit pensiun, teman-teman ya. Kita akan sangkut pautkan bisnis kredit pensiun ini dengan peluang bisnis pada saat menjelang Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, pensiunan hebat sudah tahu belum ya? Sebentar lagi kan kita akan masuk di bulan Ramadan ya Mbak Mira ya? Iya, betul. Nah, di bulan tanggal berapa tuh? Kita mulai masuk bulan Ramadan di tanggal 2 April, Bu. Nah, di tanggal 2 April ntar lagi mau puasa nih teman-teman. Nah, kira-kira di bulan puasa ini ide apa nih yang bisa kita lakukan nih ya teman-teman, khususnya dalam peluang bisnis. Nah, kita kupas aja yuk, Bu. Nah, Peluang bisnis apa aja menjelang bulan Ramadan ini yang tentunya nggak merepotkan dong, ya nggak bikin ribet ya guys. terus gampang, mudah, murah, dan semuanya bisa melakukan ini. Cakep tuh. Apa yang kita mau cari dari bisnis ini? Tentunya cuan. Oke, sekarang Bu, kalau menurut Ibu nih, apa sih Bu bisnis yang pertama bisa kita lakukan yang paling simple? Kalau di bulan Ramadan nih, biasanya kita sering nemu di jalanan nih yang namanya tajilan. Ya kan? Nah, berarti di bulan Ramadan bisnis yang paling wah nih, yang paling untungin banget itu jual makanan. Ya teman-teman, ya kan? Nah, tentunya selama bulan puasa ini kita perlu perhatiin nih jenis makanan apa aja yang bisa kita konsumsi. Nah, supaya badan kita tuh walaupun lagi puasa nih, lagi mungkin orang-orang bisa bilang ya puasa tuh pasti lemes banget gitu ya. Tapi bagaimana caranya kiat-kiatnya supaya badan kita tetap sehat? Betul. Nah, gitu kan. Nah, kali ini nih bisnis berjual makanan sehat penting banget teman-teman. Apalagi mengingat kita masih dalam kondisi COVID atau pandemi. Ya enggak? Betul banget. Jadi selain takjil kita bisa namanya bisnis takjil sehat. Contohnya gini. Untuk yang selama ini kan kita sering temukan gorengan, Bu. Betul. Boleh kita ganti nih gorengan. Misalkan bisa dari olahan makanan umbi-umbian. Umbian tuh masih enak kok teman-teman. Biar kata ya mungkin agak sedikit berubah ya, namanya juga makanan sehat ya. Jadi makanan sehat tuh agak sedikit ya mungkin ada hambar-hambarnya sedikit gitu ya. Betul. Nggak perlu hambar, Bu. Jadi misalkan gini, buat teman-teman yang punya hobi memasak misalkan, bisa nih buat satu paketan menu makanan sehat. Ada lauknya, ada sayurnya, minumannya bisa dalam kemasan jus, dikemas di botol, ataupun untuk menu makanannya untuk berbuka dan sahur itu bisa satu set. Caranya gampang banget. Setelah kita masak itu cukup dengan foto aja. Nanti dari foto itu kita sebar dulu nih ke teman-teman kita.
Ya, ke sanak saudara ya, ya. lewat WhatsApp, banyak banget nih sekarang medsos. Nah, buat yang memasuki usia pensiun 50-an gak usah takut. Sekarang itu sudah banyak panduan-panduan bagaimana cara menggunakan medsos. Betul. Jadi kalau hanya sekedar upload foto untuk berbisnis gampang banget. Betul Bu. banget. Kalau medsos itu adalah satu akses untuk kita mencari cuan, ya kan? Dari biasanya kalau untuk story, TikTok ataupun status nih yang biasanya ngupload seperti baju-baju atau mungkin liburan gitu. Mungkin sekarang bisa di posting untuk yang lebih bermanfaat ya, Betul. untuk bisnis seperti Bukan itu. cuma untuk kesenangan pribadi, Betul. tapi bisa jadi duit loh. Betul sekali. Jadi untuk berbisnis pun kita bisa posting nih di story kan. Biasanya kalau story kan suka yang bergaya-gaya tuh ya kan. Iya. Yang suka healing gitu kan. Nah ini sekarang kita lebih ke bisnis atau usaha. Nah, teman-teman. selain itu bisa juga, ini kita lagi ngetren, masa ngetrennya masuk ke TikTok. Nah, betul sekali Jadi tuh. teman-teman semua, bapak ibu bisa pakai TikTok. Tuh. Jadi ya seperti food blogger lainnya, bisa dengan makan produk sendiri. Terus habis itu tentunya di-share juga ke kerabat dan saudaranya. Dengan satu orang tahu, jadi kita buat misalkan gini Bu, kita targetkan dalam sehari kita harus sebar video atau foto produk jualan makanan kita ke 10 orang. Betul. Nggak mungkin deh dari 10 orang satu yang nggak nangkep. Ya, Paling pasti ada. enggak satu orang ini akan tahu nih kita tuh lagi bisnis apa, lagi jualan apa. Nah dari situ teman-teman bisa tanya feedbacknya, atau bisa juga kirim makanannya nih. Betul, Buat sampel. tester. Iya, buat jadi tester, ya kan? Buat tester, tanya bagaimana rasanya, apa yang kurang. Nah dari feedback itu kita bisa dapat satu harga yang pas, dan kita minta tolong nih sama teman yang kita Ya, kasih. untuk bantu share ya teman-teman. Iya, Biasa dan kalau bantu di- untuk jual. Jual. Biasanya kalau seperti di YouTube ya, subscribe, share gitu kan. Nah ini juga sama teman-teman, seperti itu ya. Jadi peluang bisnis ini banyak sekali banyak sekali caranya gitu kan. Bagaimana kita mempromosikan, bagaimana strategi dalam kita menjual, di mana Betul tempatnya, banget. seperti itu teman-teman. Nah, peluang bisnis kedua, kita tuh sekarang lagi melihat yang lagi tren itu untuk menekan polusi udara. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua itu bisa menjual tanaman. Yang hijau-hijau itu loh. Iya, nggak perlu sebenarnya sih kalau tanaman hias tuh nggak perlu yang mahal. Ya betul. Seperti tanaman yang murah aja bisa Ya, Bu, yang kita jual. ekonomis ya teman-teman ya. Contohnya nih pohon palem. Contohnya tanaman jenis bunga keladi itu kan banyak banget. Ya. Terus habis itu aquascape, ini lagi tren banget aquascape. Nah jadi contohnya itu dari aquascape kalau bisa dilihat, nih contohnya seperti ini. Gimana sih biar tetap laku? Gak usah pusing. Jadi pertama itu kita menjual sebenarnya sih kemasannya. Nah kita mau pakai seperti ini. Ini tanamannya itu gampang dijumpai. Ada palem, ada keladi. Nah caranya yang pertama, tanaman ini kita pisah-pisah nih Bu. Kita pisah-pisah, kita buat media tanam ulang. Kita pilih satu wadah atau pot yang menarik. Misalkan dari tadi ini berbahan rajutan apa sih? Ini ya potnya Besek. Iya kayak besek gitu ya tanamannya. Iya, Wah luar biasa. dari banget ya. tanaman. Terus bisa juga pakai gelas-gelas kecil seperti ini. Ternyata banyak ya bahan-bahan yang bisa dibuat untuk bikin modal sebagai untuk mengolah tanamannya ya, dari tempatnya, dari cara mengolah
posisinya. Iya, gitu kan. betul. Seperti itu. Jadi bisa dijadikan bisnis juga teman-teman, karena di sini banyak orang-orang juga yang di rumahnya itu banyak mengelola tanaman dan mempunyai banyak jenis tanaman gitu teman-teman. Iya betul. Jadi bisa dijadikan bisnis juga, dari yang paling murah sampai ada juga yang harganya paling mahal. Seperti itu. Di sini kita konsepnya bukan jual mahal, tapi jual kreativitas. Ya, kreativitas ya teman-teman. Jadi kayak seperti tanaman aquascape itu kan pada umumnya ada di menggunakan media akuarium. Ini nggak perlu. Jadi cukup menggunakan gelas kecil mungil seperti ini, ataupun gelas yang agak besar. Nah ini nanti ada panduannya nih. Itu nanti bisa disusun dulu batunya, terus tanaman ini akan tumbuh setiap hari. Setelah tumbuh bisa dikasih air sedikit Bu. Oh begitu ya. Terus bisa kita kasih apa? Ikan cupang, ikan gupi. Tentunya selain kita menjual tanamannya, menjual keunikan wadahnya, itu juga bisa merefresh dari pikiran kita. Ya, dengan melihat mungkin tanaman yang di kolaborasi dengan ikan-ikan Ya. seperti itu. Ada Jadi, unsur birunya, Ya. terus kalau untuk ikan-ikan cupang atau gupinya ada warna-warninya, itu tentunya membuat mata tuh lebih adem. ya pikiran lebih jernih gitu ya teman-teman. Lebih adem, terus kita juga bisa lebih semangat. Betul. Ya bisa lebih penuh semangat dan energi lagi gitu ya teman-teman. Betul Melakukan banget, Bu. aktivitas, mempunyai kreasi pikiran yang ke depan yang harus saya lakukan gitu. Betul, itu jual tanaman. Bu, kalau dari harganya nih Bu, menurut Ibu tanaman ini kita bisa jual dari harga berapa Bu? Kalau untuk tanaman ya, kalau bisa dilihat dari pasarannya itu bisa dari 5.000 bahkan sampai 10.000, bahkan akan ada yang sampai 50.000 seperti itu. Dan harganya Ya. kayak cukup terjangkau ya teman-teman. Iya benar, ini nggak perlu kita jual mahal, tapi kita menjual sesuatu yang refresh, sesuatu yang unik dan ada kreativitas untuk teman-teman semua. Betul. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya tanaman yang bisa membuat kita ini. lebih energi kita ada nih gitu kan ya, lebih masuk energi positif ya kan. Dan di sini tanaman juga bisa berkolaborasi dengan tadi ikan. Aquascape. Iya, kayak ada ikannya. Jadi kita buat media kita bibitin dulu nih, ada itu rumah starter dan lainnya, kita bentuk aquascape mini. Bisa di gelas, bisa selain di akuarium yang nggak perlu lah akuarium yang besar, teman-teman, nggak usah. cukup pakai gelas kecil seperti Ya. ini ataupun gelas yang agak besar. Setelah nanti tanamannya tumbuh, kita bisa isi air dan bisa kita masukin contohnya ikan cupang, kecil. ikan gupi. Nah setelah menjadi satu paket, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Betul. Harganya mungkin bisa lebih menjual ya teman-teman ya. Seperti itu karena sudah kolaborasi antara tanaman dengan ikan. Gitu kan. Jadi bisa lebih segar gitu. Mungkin bangun pagi ya kan, sambil ngopi-ngopi nih, lihat pemandangan itu. Nggak usah yang nggak usah yang besar lah ya. Cuman kita pada saat melihat kreasi kita sendiri dari tanaman berkolaborasi dengan ikan, itu sudah membuat pikiran kita bahkan bisa menambah inspirasi. Betul, tentunya spirit kita akan semakin meningkat, lihat sesuatu yang segar, fresh, makhluk hidup yang bergerak kesana kemari, itu ada satu stimulus yang bisa meningkatkan kita lebih semangat lagi di hari itu. Betul. Jadi bisa ada ide-ide apa nih hari ini ya gitu kan, seperti itu. Nah, selain Nextnya nih Bu, selain kita udah bahas 2 bisnis yang mungkin banget terjadi dan bisa dilakukan untuk Betul. teman-teman dan semua para pensiun hebat. Nah, dan ini bisnisnya mudah sekali ya. Pertama tadi kan jual makanan sehat. Betul. Dan bisnis ini juga mudah dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Betul Kedua banget. itu tanaman ya. Ya. Tanaman saat ini juga lagi in ya teman-teman, dan bahan-bahannya juga mudah didapat seperti itu. Dan yang selanjutnya kita akan bahas nih untuk bisnis Daur ulang. Ya. Kenapa sih kita bisa bisnis dari daur ulang? Nah,
sekarang untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di Indonesia, pastinya nih tentunya teman-teman sering banget minum minuman saset. Betul. Nah, Ibu suka nggak nih minuman saset? Oh sering. Ada kopi, Iya. ada teh, ada coklat, semua dari saset. Air putih, aqua itu kan semua dari kemasan ya teman-teman. Betul. Bahkan pada saat kita lagi makan pun sekarang makanannya dikemas dari bahan-bahan daur Iya. ulang ya. Kayak mungkin ya makanan-makanan cepat saji Iya, seperti betul. itu. Jadi semua dikemas di daur ulang untuk meminimalisir ya, sampah-sampah nih. Jadi kita sering lihat ya para jasa-jasa pemungut daur ulang tuh, ya kan? Nah ini bahan-bahan daur ulangnya tuh diserahkan ke mana ya? Biasanya mereka tuh Ada pengepulnya. ada pengumpulnya dan saya pernah lihat ya dikemas tuh ya sedemikian rupa bisa jadi tas, ya kan? Betul. Macam-macam teman-teman. Jadi sampah daur ulang dari kemasan saset seperti coklat, kopi, terus saset teh itu bisa kita ambil. Tentunya dalamnya nggak usah kita utak-utik, kita cukup buang aja tuh serbuk-serbuknya, kita klip dan kita jahit untuk buat tas. Nah, Nggak setelah cuma tas aja ya. banyak yang bisa di tapi untuk yang paling gampang sih tas, Tas, Bu, ya. karena kan besar bentuknya Ya, betul. dan hanya cukup dijahit aja. Iya. Nah, setelah jadi bentuk tas ini tentunya pastinya bisa dijual. Lagi-lagi cari apa, Bu? cari cuan. Nah, ini salah tiga dong. Ini 3 ide bisnis Tiga yang ide sudah bisnis. kami sampaikan yang bisa mendorong teman-teman semua, terutama untuk para pensiun hebat nih, Betul. untuk menciptakan satu bisnis yang sangat mudah. Iya betul. Jadi nggak perlu stres di rumah, aku mau ngapain di rumah saya sama cucu. Oh, sambil nunggu cucu bisa sambil berkreasi. membuat sesuatu yang menghasilkan uang. Betul. Ya jadi selain pensiunan ini kan ya fasilitas atau pendapatan setiap bulannya nih bisa diperluas ya dengan membangun bisnis ya dari 3 ini aja, gitu kan? Dan jual makanan atau Bisnis tanaman. Kalian juga bisa bisnis daur ulang. Nah, itu tadi kan dari sampah nih, Bu. Betul. Dari limbah saset. Limbah saset. Selain itu, kalau ada yang punya hobi menjahit atau pengen ada di sekitar rumahnya nih penjahit-penjahit yang banyak memproduksi ataupun banyak punya kain perca, kita gampang banget. Nggak mungkin bisa seorang juga tuh dijadikan bisnis penjahit itu kain nggak mau perca ngasih ya. kain percanya. Kita minta deh, misalkan gini, kita minta ke para penjahit itu untuk kasih kain percanya. Nah, Dari kain situ perca itu ya bisa digunakan kita jahit, Bisa kita jahit lagi. dijahit, ya kan? Jahitnya pun nggak perlu yang ribet-ribet ya, jahitan tangan pun bisa loh. bisa Contohnya banget. dari kain perca itu kita bisa buat sesuatu yang unik, fresh, kreatif. Itu ada keset. Keset, Habis itu ada apa lagi, Bu? Taplak. Taplak meja, sarung bantal, betul banget. bisa juga jadi tas loh. Bisa banget. Waktu itu ya saya pernah lihat ada seseorang nih lihat ini tasnya bukan bagus sih enggak ya, kalau bagus relatif ya, unik gitu loh. Ya. Pas saya lihat lagi dan lihat ternyata ini banyak model ininya, model kainnya ternyata dari kain perca gitu. Iya, betul Dari banget. kain perca pun kita bisa kemungkinan bisa gaya juga gitu. Bisa dari kreasi-kreasi para pengrajin ya. Pastinya. Kain perca mahal nggak sih, Bu? Enggak lah, gampang didapat gitu kan. Cepet banget, murah banget, dan itu sebenarnya nggak perlu pakai modal sih. Ya deketin aja, ngobrol sama penjahit kita rumah, kita kerja sama. Syukur-syukur kalau penjahitnya mau bantuin untuk finishing.
belajar bisa membuat sesuatu yang unik, yang berfungsi untuk semuanya. Kalau di setbox itu bisa banget ya Bu untuk cucu-cucunya. Bisa banget. Buat selain itu bisa juga nih buat es krim. Pastinya buat krim, yang ya? es Es krim krim. yang biasanya kita beli di warung, di toko-toko gitu ya, sekarang udah bisa ternyata bikin sendiri ya. Bisa dong, es krim kita bisa buat sendiri Dan sekarang dengan juga bentuk udah- yang unik. Cetakannya udah banyak Iya, dan bentuk merajalela cetakannya loh. unik loh. Sekarang udah disediakan di berbagai toko ya, pasar-pasar juga udah pada sediain ya. Untuk walaupun dulu kita ngiranya es krim ini caranya bikinnya gimana ya, karena kita cuma bisa dapetin itu di warung gitu kan, di toko-toko atau kan di minimarket. Sekarang udah bisa gitu ya, berkreasi sendiri, mau rasa apa, terus caranya gimana, modelnya seperti apa, itu sekarang udah bisa dikreasiin sendiri ya. Jadi sekarang itu nggak menutup kemungkinan ya, peluang bisnis udah banyak yang bisa kita lakukan. Betul, jadi nggak usah khawatir mau ketika memasuki masa pensiun mau Ya. ngapain, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Betul. Ada kreditpensiun.com juga loh Betul, yang bisa Ibu. bantu Bapak-bapak. untuk mewujudkan impiannya, mewujudkan harapan untuk punya bisnis lagi, Betul sekali. mewujudkan impiannya untuk punya investasi. Betul. Ada kami yang bisa memberikan solusi Betul keuangan sekali. untuk Bapak Ibu Ya, yang jadi- mau pensiun ataupun Iya. yang udah pensiun. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir uang pensiunnya tiap bulan cepet habis ya. Jadi itu bisa dikembangkan lewat pengajuan di kredit pensiun kami. Betul. Ya. Jadi kadang memang sudah suka berpikir, saya udah pensiun nih, gimana ya ke depannya, berapa sih yang diterima tiap bulan gitu ya. Wah, belum bayar ini. Tapi nggak usah perlu khawatir ya Bapak Ibu, karena adanya kami di sini untuk memberikan solusi dan membantu Bapak Ibu untuk mengelola keuangan yang Bapak Ibu terima setiap bulannya untuk dikembangkan ya, untuk membangun sebuah bisnis yang tadi sudah kami sosialisasikan seperti itu. Nah, tadi sudah 3 bisnis kita sampaikan. Kalau masih dirasanya ribet, repot, saya nggak mau masak, saya nggak mau buat ngerapiin tanaman, saya nggak mau buat daur ulang. Hari gini nggak usah ribet Bapak Ibu. Betul. Ada lagi bisnis yang lebih simpel, lebih mudah dan nggak perlu pikir panjang-panjang. Nah, berbagai macam website atau portal atau platform itu sudah membuka kesempatan untuk para reseller. Jadi mereka akan memproduksi dan mereka mencari orang-orang yang mau menjual produk mereka lagi tentunya. Nah, Ada contohnya nih, banyak ya. banyak banget Bu. Luar biasa. Contohnya ada seperti untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa jadi reseller dari Segari. Segar apa itu? Segari ini semua produk yang ada produk yang ada itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, seperti minyak, beras itu ada di situ. Ya. Bahkan untuk masakan ayam, daging, ikan tuh ada di situ. Nah, cukup menjadi partner Segari ini juga bisa. Selain itu ada kalau ada yang suka fashion, ada yang suka perabot-perabot itu bisa menjadi reseller dari ada Mokaya, ada Evermos, ada Kita Beli dan banyak lagi. Wah. Nah, nggak perlu khawatir. Betul, Masing-masing Ibu-ibu, platform Bapak-bapak. ini sudah menyediakan panduannya masing-masing. Wah, luar biasa banget ya. Betul. Jadi kayak saya, kayak ibu, kita bisa loh Bu dapat cuan banyak. Betul banget. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, para pensiunan. Jadi walaupun mungkin dari ketiga hal bisnis yang sudah kita bicarakan ini mungkin merasa ribet ataupun mungkin masih berat ya untuk ibu bapak-bapak lakukan. Nah, nggak usah khawatir, di sini ada reseller. Mau reseller apa misalnya? Fashion kah? Makanan kah? Minuman kah? Atau dengan peralatan yang lainnya? Jadi nggak perlu ribet. Jadi tinggal menghubungi si yang Cukup download aplikasinya aja sih Bu. ya. Terus daftar, nanti panduannya sudah disediakan. Semuanya diajar ya.
Jadi sampai keuntungannya, sampai mungkin loyaltinya, semua diberikan di situ, dituangkan di situ. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tinggal pelajari dan terima beres ya, dan tinggal melakukan bisnisnya. Mudah bukan? Tentunya. Nah, dari tadi kita udah cuap-cuap nih mengenai peluang bisnis menjelang Ramadan. Betul. Bagi bapak ibu yang memerlukan juga untuk dana untuk memulai bisnisnya dan sudah memasuki usia pensiun, bisa hubungi kami. Betul. Kami ada akan di membantu, sini. Bu. Betul, kami akan bantu dengan segenap hati. Iya. Ya, silakan hubungi kami di kreditpensiun.com ya. DM aja, DM nih di sini ya kan. DM, nanti kami akan balas chatnya satu persatu. Dan saat ini sudah ribuan orang loh yang pinjam di kami untuk melebarkan sayap di masa pensiun. Ya, mau melebarkan sayap Bapak Ibu ya, dengan peluang bisnis yang ada nih ya, mungkin mau jadi reseller atau mungkin bisa belajar dari yang tadi kami bahas nih. Mungkin Bapak Ibu tertarik dari 3 itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kembangkan pendapatan pensiunnya setiap bulannya lewat kreditpensiun.com, dan silakan Bapak Ibu pilih bisnis apa nih yang mau dijalankan seperti yang cocok. Ya, betul ya Bu? Ya, betul banget. Oke, kalau gitu sapaan kita pagi hari ini sudah berakhir. Nantikan sapaan kita berikutnya esok hari. Jangan lupa stay tune ya di jam 8.30.